Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha, ayah bunda? Semoga ayah bunda, anak soleh soleha kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Ya, anak soleh soleha seperti biasa hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah Sumi. Tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Ya. Baiklah anak soleh soleha, sebelum kita memulai dan Ustazah menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan berdoa agar apa-apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya dan tetap mengingatnya sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Ayo kita berdoa, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, sekarang anak soleh soleha buka bukunya halaman 135. Halaman 135, 132. Ya. Perhatikan gambar yang ada di layar laptop maupun HP-nya. Ya, sedang apakah mereka digambar? Ya. Di situ ada keluarga Lani. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Ya, anak soleh soleha, menurut anak soleh soleha, ketika kita sudah diberi sesuatu, apa yang kita ucapkan? Ada yang tahu? Ya, bagus. Yang kita ucapkan adalah terima kasih. Selanjutnya, ketika Lani sudah ucapkan terima kasih, pasti neneknya mengatakan atau berkata, sama-sama Lani. Ya, jadi anak soleh soleha perlu ingat, jika seseorang atau teman kita ataupun ayah ibu kita sudah memberi kita sesuatu, maka kita harus ucapkan terima kasih. Begitu ya anak soleh soleha. Sekarang buka halaman 136, 136. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Ya, di situ gambar ayah dan Udin. Menurut anak soleh soleha, ketika Udin meminta bantuan kepada ayahnya mengerjakan tugas sekolah, apa yang dia ucapkan? Ada yang masih tahu bagaimana caranya ketika kita meminta tolong? Ya, bagus. Jadi, kata yang diucapkan Udin adalah, ayah, bolehkah ayah menolong saya mengerjakan tugas? Atau ayah, Udin bisa meminta tolong kepada ayah membantu mengerjakan tugas sekolah? Ya, seperti itu ya cara kita meminta tolong. Selanjutnya, jika ayahnya membantu Udin, apa yang harus Udin katakan kepada ayah setelah dibantu? Ya, tentunya masih ingat yang tadi ketika kita sudah dibantu atau diberi sesuatu? Ya, bagus. Jadi yang diucapkan adalah terima kasih. Pesan Ustazah, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih sebesar atau sekecil apapun kebaikan atau bantuan yang diberikan kepada kita. Sekarang buka bukunya halaman 140. Halaman 140, 140. Ya, anak soleh soleha, bacalah teks bergambar berikut. Sebelum kita membaca, perhatikan gambar-gambar dan nama-nama yang ada di layar HP-nya maupun laptopnya. Pertama, di situ ada gambar ya Dayu. Selanjutnya ayah dan ibu.
Selanjutnya rumah. Selanjutnya berterima kasih. Selanjutnya puji. Yang di bawahnya ada gambar rumput. Selanjutnya bunga. Gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar yang akan melengkapi bacaan teks yang bergambar di halaman 140. Perhatikan ya gambarnya dengan baik. Bacalah teks bergambar di bawah ini. Ya. Pada hari Minggu, ya, menurutnya anak soleha itu gambar siapa? Ayah atau Dayu? Ya, bagus. Berarti pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama. Ya, perhatikan gambarnya. Gambar siapakah digambar? Ya, gambar ayah dan ibu. Ustazah ulangi. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Selanjutnya, ada gambar rumah, ada Dayu. Ada kebun yang sangat luas. Gambar apakah yang ada di teks selanjutnya? Betul, gambar rumah dan Dayu. Jadi jika dibuat dalam kalimat, di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Selanjutnya, gambar Dayu berarti Dayu mencabut. Ya, apa gambar yang ada selanjutnya? Rumput. Berarti jika dibaca, Dayu mencabut rumput liar. Selanjutnya gambar siapakah yang bajunya berwarna kuning? Ya, tentunya gambar ayah. Ustazah ulangi, jika dibaca berarti Dayu mencabut rumput liar, sedang ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Perhatikan gambar selanjutnya. Gambar siapakah yang berwarna merah jambu atau pink? Tentunya gambar ibu. Berarti ibu memupuk dan menyiram tanaman. Ya, gambar apa selanjutnya? Betul, bunga. Berarti ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Selanjutnya, Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarganya. Selanjutnya, perhatikan gambar. Gambar tangan berarti ya berterima kasih. Kita baca, ayah dan ibu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ayah dan ibu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Selanjutnya, Dayu sangat senang gambar apakah yang ada? Ya, tentunya puji. Berarti Dayu sangat senang dipuji oleh ayah ibunya. Semoga kalian juga seperti Dayu yang senang membantu orang tuanya dan rajin di rumah. Sekarang buka bukunya halaman 142. Apa yang kita akan lakukan? Ya, kita akan membantu Sinti membandingkan berat benda di rumahnya. Jadi kita akan memberi centang pada gambar yang lebih berat. Mana yang ada di gambar tersebut yang paling atau yang lebih berat? Sekarang perhatikan gambar pertama. Gambar pertama ada bantal dan guling. 2 bantal dan 1 guling, manakah yang lebih berat? Ada yang tahu? Ya, coba kalau yang ada gulingnya dan bantalnya di rumah. Coba menurutnya anak soleha yang paling berat apa? 2 bantal atau 1 guling? Ya, bagus. Yang lebih berat adalah 2 bantal. Selanjutnya gambar kedua, yaitu ada sendal dan sepatu. Menurutnya anak soleha, jika sepatu dan sendal jika ditimbang, mana yang lebih berat? Ya, tentunya yang lebih berat adalah sepatu. Selanjutnya sapu dan kain pel. Ya, manakah yang lebih berat? Kain pel yang ada ember airnya atau sapu? Mana yang lebih berat? Ya, tentunya adalah kain pel dan sapu yang lebih berat. Gambar yang terakhir
ada gambar ember 2 dan pembersih air atau kotoran. Manakah yang lebih berat, ember atau pembersih air atau kotoran? Ya, tentunya yang lebih berat adalah air yang berisi ember yang berisi air. Begitu ya anak soleh-soleha membandingkan benda yang lebih berat. Selanjutnya buka bukunya halaman 145. Amati gambar yang ada di layar HP-nya atau laptopnya maupun bukunya. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarga. Iya, anak soleh-soleha, apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Ya, tentunya mereka menggunakan alas kaki. Perhatikan gambar yang ada di bukunya. Mereka menggunakan alas kaki apa? Sendal atau sepatu? Ya, bagus. Yang mereka gunakan adalah sepatu. Bagaimana dengan anak soleh-soleha ketika berlibur atau bermain di luar rumah? Tentunya harus menggunakan alas kaki pula, sebagaimana Udin dan keluarga. Tentunya anak soleh-soleha harus menggunakan alas kaki sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika kita pergi bermain bersama teman kita, tentunya kita akan memakai alas kaki apa anak soleh-soleha? Ya, tentunya kita akan memakai sendal. Jika kita pergi bermain bola, pasti kita akan menggunakan sepatu bola. Selanjutnya, jika ingin kita ya jalan-jalan, kita baiknya memakai apa? Ya, memakai sepatu. Selanjutnya, jika kita ingin pergi berenang, tentunya kita harus memakai sepatu atau sepatu renang. Ya, itu ya anak soleh-soleha, kita menggunakan alas kaki sesuai dengan fungsinya masing-masing. Soleha, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Tugas anak soleh-soleha adalah ada di halaman 142. Di halaman 142. 142, yaitu menyelesaikan atau menurut anak soleh-soleha, manakah benda yang paling berat? Ya, mana yang paling berat, mana yang paling ringan, dan susunlah benda dari yang ringan ke yang berat. Ada di halaman 143. Halaman 143, yaitu timbangan, ada gambarnya ember, sapu, sepatu, dan bantal. Itu ya, 2 saja. Jadi menurutnya anak soleh-soleha mana yang paling berat, dan menurutnya anak soleh-soleha mana yang paling ringan. Setelah itu susunlah berdasarkan ya yang teringan ke yang terberat. Itu ya. Ya, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi